Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imanul Khotimah Fitriani, NIM 2020111040, kelas 3C Manajemen. Saya akan mempresentasikan studi kasus strategi pemasaran pada PT Argo Pantes Tbk. Lingkungan pemasaran. Lingkungan pemasaran PT Argo Pantes Tbk. Lingkungan internal. Aspek pemasaran, PT Argo Pantes Tbk mempunyai banyak peluang besar terhadap penjualan produk karena target konsumen dari perusahaan adalah industri pakaian yang membutuhkan bahan baku untuk produksi. Perusahaan lebih berfokus dalam mencari relasi bisnisnya dengan menggunakan kontrak-kontrak penyediaan bahan baku produksi bagi industri pakaian. Aspek produksi. PT Argo Pantes Tbk menciptakan produk-produk yang berkualitas yang ramah lingkungan dengan biaya bersaing serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan. Hingga kini, PT Argo Pantes Tbk tercatat sebagai perusahaan tekstil terkemuka yang mampu memproduksi tekstil berkualitas tinggi. Aspek riset dan pengembangan. PT Argo Pantes Tbk menggunakan riset secara berskala untuk mengetahui mengenai banyaknya pesaing, setelah itu melakukan pengembangan terhadap PT Argo Pantes Tbk. Aspek sumber daya manusia. Perusahaan melakukan berbagai usaha melalui pelatihan baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar perusahaan. Pelatihan yang ada di dalam PT Argo Pantes Tbk berlangsung selama 1 minggu, baik kepada karyawan baru maupun bagi karyawan yang sedang magang. Dilakukan tes kesehatan untuk karyawan baru, lalu karyawan akan memperoleh pendalaman keselamatan dan kesehatan kerja. Penjelasan mengenai ISO 9002 dan ISO 14001 dengan tujuan agar karyawan tersebut mengetahui kualitas barang yang diinginkan perusahaan dan tentang pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup serta keselamatan dan kesehatan kerja. Aspek keuangan. PT Argo Pantes Tbk menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Sampel yang digunakan yaitu berupa laporan neraca dan laba rugi, kondisi kinerja keuangan pada likuiditas, rehabilitas yang tidak baik, perusahaan mampu membayar hutang jangka pendek yang dimilikinya, masih belum mampu mengelola pendapatan dengan penggunaan aktiva yang dimilikinya, dan masih belum mampu dalam menciptakan keefektifan dan efisiensi dalam menggunakan sumber daya yang dimilikinya. Lingkungan eksternal. Lingkungan mikro. Pesaing. Ada 3 emiten khusus yang mendapatkan catatan khusus dari BEI, salah satunya yaitu PT Argo Pantes Tbk. Walaupun ada 2 pesaing yang juga hebat, tetapi tetap lebih unggul PT Argo Pantes Tbk karena PT Argo Pantes Tbk merupakan perusahaan tekstil terkemuka yang mampu memproduksi tekstil berkualitas tinggi dengan bahan dasar yang terbuat dari katun dan katun campuran kapas dan polyester yang bagus, dan produk ini adalah produk yang ramah lingkungan. PT Argo Pantes Tbk tidak memiliki pemasok karena PT Argo Pantes menjual barang langsung kepada industri pakaian atau memiliki kontrak-kontrak terhadap konsumen. Masyarakat umum. Tidak ada daya tarik kepada masyarakat umum karena PT Argo Pantes hanya memasarkan produknya terhadap industri pakaian. Lingkungan makro. PT Argo Pantes Tbk kian optimis kinerja perusahaan semakin membaik. Untuk terus mengejar pertumbuhan kinerja, tahun ini perusahaan akan mengoptimalkan kinerja sama dengan afiliasinya yang tertunda akibat pandemi COVID-19. Memanfaatkan momen pemulihan ini, Citra bilang perusahaan akan mengoptimalkan kerjasama yang terjalin dengan afiliasinya yang mulai dijalin pada akhir 2019 lalu. Adapun kerjasama itu dalam bentuk kerjasama operasional dengan PT Argo Manunggal Triasta. Kerjasama itu meliputi semua kegiatan produksi tekstil kami akan dilakukan oleh AMT dengan menggunakan mesin perusahaan, dan penjualan produk tekstil tersebut akan dilakukan oleh AMT.
Berdasarkan dokumen laporan pendapatan kewajaran atas rencana kerjasama PT Argo Pantes Tbk dengan PT Argo Manunggal Triasta, dengan melakukan kerjasama tersebut diperkirakan memberikan nilai tambah kepada perusahaan selama masa proyeksi 2019 sampai 2023 dengan rata-rata sebesar USS 4,43 juta per tahun atau rata-rata 81,4% per tahun dari tidak dilakukannya kerjasama. Di sisi lain, perusahaan juga tetap mengupayakan dengan melakukan efisiensi biaya dan pemangkasan biaya-biaya. Dengan demikian, tahun ini emiten berkode saham Argo di Bursa Efek Indonesia ini belum akan menganggarkan belanja modal. Dari sana, Argo optimis tahun ini kinerja akan lebih baik dibandingkan tahun lalu. Analisis SWOT adalah model langsung yang menganalisis strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunity atau peluang, dan threat atau ancaman organisasi untuk menciptakan fondasi strategi marketing. 1. Lingkungan internal. Strength kekuatan. Produk Argo Pantes Tbk ini memiliki beberapa kelebihan, yaitu menjadi satu di antara 3 perusahaan tekstil terbesar di BEI. PT Argo Pantes Tbk menciptakan produk yang berkualitas, yang ramah lingkungan dengan biaya bersaing, serta memberikan pelayanan yang terbaik untuk kepuasan pelanggan. Hingga kini PT Argo Pantes Tbk telah tercatat sebagai perusahaan tekstil terkemuka yang mampu memproduksi tekstil berkualitas tinggi. Bahan yang digunakan untuk membuat benang sangat bagus dan kuat. Weakness, kelemahan. PT Argo Pantes memiliki kelemahan, yaitu penurunan penjualan saat 2020 saat era COVID-19 karena penurunan ekspor dan juga penurunan penjualan akibat banyaknya industri pakaian yang tutup karena adanya COVID-19, dan juga PT Argo hanya memproduksi sesuai kebutuhan yang diminta konsumen dan juga harga kapas yang semakin meningkat dan susah didapati. Analisis segmentasi. Demografis. Produk-produk dari PT Argo Pantes ini dapat digunakan untuk membuat pakaian dari dalam negeri maupun luar negeri. Produk ini hanya memasarkan untuk industri pakaian yang berkontrak. Geografis. Segmentasi produk ini mulai dari industri pakaian hingga ekspor luar negeri. Hal ini terbukti adanya ekspor ke Amerika yang mencapai 40% dari produksi. Psikografis. Produk ini bisa digunakan oleh orang dewasa saat masih menjadi benang, tetapi juga bisa digunakan oleh anak kecil, orang dewasa, hingga lansia saat sudah diubah menjadi pakaian individual. Dengan adanya produk benang dan kain tenun, industri pakaian lebih mudah membuat pakaian. Analisis targeting. Produk spesialisation. PT Argo Pantes memusatkan diri kepada pembuatan produk tertentu seperti benang dan kain, sehingga akan dijual kepada beberapa industri pakaian dan perusahaan sejenisnya. PT Argo Pantes memproduksi kain dan benang menggunakan bahan dasar kapas. Single segment. PT Argo Pantes Tbk adalah perusahaan yang fokus kepada pemasaran terhadap industri pakaian, sehingga perusahaan ini dengan segala daya upaya berfokus dan konsisten terhadap satu segmen saja. Market specialization. PT Argo Pantes Tbk membuat sebuah strategi perusahaan yang memusatkan diri pada upaya melayani sebuah industri pakaian tertentu. Perusahaan ini hanya fokus pada satu segmen saja. Selective specialization. Cara perusahaan dalam memilih sejumlah segmen pemasaran hanya kepada industri pakaian saja, karena perusahaan ini hanya memproduksi kain dan benang. Full coverage. PT Argo Pantes ini adalah perusahaan yang berusaha melayani penjual dengan semua produk yang diminta dengan sesuai kebutuhannya. Analisis positioning. 1. Performance benefit factor. PT Argo Pantes Tbk memiliki tingkat di mana produk atau jasa yang ditawarkan menjadi sasaran pasar dengan berbagai ragam kain dan benang. 2. Convenience benefit factor. PT Argo Pantes Tbk memiliki kenyamanan dalam produk yang dijual karena mudah disimpan. 3. Price benefit factor. PT Argo Pantes Tbk memiliki tingkat di mana produk memiliki harga yang tepat yang cocok untuk industri pakaian kalangan bawah. 4.
Psikologi benefit faktor PT Argo Pantes Tbk memiliki tingkat di mana jasa atau produk dapat membantu pelanggan dalam bahan jumlah jam kerja di PT ini adalah 8 jam. Analisis strategi produk, harga, distribusi, promosi. Analisis strategi produk. Variasi bentuk, ada beberapa bentuk benang dan juga kain tenun dan kain yang lainnya yang memiliki daya tarik tersendiri karena bahannya yang sangat bagus. Quality. Saat ini PT Argo Pantes Tbk memiliki kualitas yang sangat bagus karena PT Argo Pantes Tbk memilih bahan dasar kapas yang sangat bagus sehingga terbukti PT Argo Pantes ini termasuk perusahaan terbesar dalam bidang tekstil di Indonesia. Features. PT Argo Pantes Tbk ini memiliki program-program yang sangat bagus untuk meningkatkan penjualan produk seperti memberi bantuan sosial di lingkungan sekitar pabrik. Brand name PT Argo Pantes Tbk. Packaging. Pada proses packing adalah proses di mana benang yang telah lolos uji seleksi dimasukkan ke dalam dus-dus untuk selanjutnya dikirim ke gudang dan siap dipasarkan. Service. PT Argo Pantes Tbk mengecek produk dulu sebelum dipacking dalam dus. Analisis strategi harga. Price. Perusahaan Argo Pantes dalam menentukan harga mengacu pada biaya. Melalui optimalisasi variabel dan biaya tetap, Argo Pantes memiliki strategi pemberian harga dengan menyesuaikan spesifikasi negara ekspor yang akan dituju, dan untuk mengurangi penetapan harga pokok yang tinggi, Argo Pantes menjual produknya melalui perwakilan-perwakilan divisi pemasaran internasionalnya. Adapun harga yang ditetapkan oleh Argo Pantes tidak berbeda jauh dengan persaingannya, memiliki kisaran harga yang sama dengan spesifikasi yang beragam. Harga sesuai dengan kualitas dari produk itu sendiri. Biasanya yang menjadi kekurangan pesaing menjadi kelebihan pada produk Argo Pantes, tapi masih terdapat beberapa keunggulan pesaing yang belum dimiliki oleh Argo Pantes sehingga menjadi pertimbangan konsumen dalam keputusan pembelian barang. Perhitungan satuan. Dalam proses pembuatan benang terdapat berbagai macam satuan, yaitu doving, can, roving, con, dan crease. Karena kita memakai satuan crease, maka seluruh whip yang ada berproses harus diubah ke dalam cheese. 1 cheese sama dengan 1,89 kg, 1 doving sama dengan 29 kg, 1 doving sama dengan 29 kg per 1,89 sama dengan 16 cheese, berarti 1 doving menghasilkan 16 cheese. 1 doving sama dengan 2 can, 1 can sama dengan 8 cheese, 1 cheese sama dengan 8 con. Analisis strategi distribusi. Bagi perusahaan Argo Pantes, saluran distribusi yang diterapkan menggunakan berbagai macam tipe saluran distribusi. Argo Pantes tidak menetapkan saluran distribusi hanya pada satu tipe saluran distribusi saja. Dalam pendistribusian produknya seperti kain dan benang, pada awal berdirinya Argo Pantes menggunakan saluran distribusi langsung, yaitu menjual dan menyalurkan produknya secara langsung kepada konsumen. Karena penjualan secara langsung kepada konsumen ini tidak dimungkinkan dilakukan sendiri, Argo Pantes melalui membuat perwakilan pemesanan internasional yang ada di Hong Kong untuk lebih menguasai pasar internasional. Serta dalam pemilihan lokasi, PT Argo Pantes memutuskan untuk membuka lokasinya pabriknya di Jalan Tamrin kilometer 4 Cikokol, Tangerang, Kabupaten atau Kota Tangerang, dan lokasi kantor pusat di Wisma Argo Manunggal, lantai 2, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kaf 22, Jakarta, yang mana semua lokasi ini dapat memberikan keuntungan dalam proses produksi serta pemesanan ke pelanggan. Analisis strategi distribusi. Converect. Penjualan produk benang dan kain di packing oleh kardus. Channel. Proses pendistribusian benang dan kain di Kota Tangerang dan dikirim di luar negeri dan dalam negeri saat pemesanan. Location. Industri pakaian yang membutuhkan benang. Inventory benang dan kain yang sudah dicek kualitas produknya, kemudian dipacking menggunakan dus secara aman dan sesuai hitungan. Transportasi yang digunakan dalam pengiriman benang dan kain adalah truk kontainer, kapal peti kemas. Logistik selalu mengutamakan pengelolaan barang dalam dan berorientasi pada perencanaan dan kerangka dalam PT Argo Pantes Tbk.
Analisis strategi promosi. Promosi merupakan suatu aktivitas dan materi yang dalam aplikasi penggunaan teknik di bawah pengendalian penjual atau produsen yang dapat mengomunikasikan informasi persuasif yang menarik tentang produk yang ditawarkan oleh produsen, baik secara langsung maupun melalui pihak yang dapat mempengaruhi pembelian dalam bauran pemasaran sepi promosi. Komunikasi pemasaran produk Argopantes ialah menggunakan pembuatan web perusahaan serta web katalog yang mana web ini memasarkan produk-produk yang dimiliki oleh Argopantes dan juga perusahaan Argopantes dalam memberikan produknya menggunakan proses CSR yang dilakukan kepada masyarakat yang dijadikan sebagai investasi jangka panjang perusahaan, mengingat target konsumen dari perusahaan yaitu industri pakaian yang membutuhkan bahan baku untuk produksi. Perusahaan lebih berfokus mencari relasi bisnisnya dengan menggunakan kontrak-kontrak penyediaan bahan baku produksi bagi industri pakaian. Analisis strategi promosi. Pada bagian marketing, proses untuk memperkenalkan barang dan upaya untuk memberikan pelayanan dilakukan melalui internet, pembagian brosur dan outlet. Karena perusahaan ini merupakan penghasil bahan baku sehingga tidak menjual brand, maka untuk memperoleh pelanggan baru selain melalui proses marketing biasanya diperoleh dari rekomendasi dari pelanggan lama atau berdasarkan mode to mode. Hasil produksi tersebut juga diekspor dengan tujuan negara antara lain Belanda, Polandia, Dubai, Sri Lanka, Bangladesh, Swedia, Turki, Vietnam, Spanyol, Inggris, Amerika Serikat, Peru, Italia, Yunani, Kolombia, Cyprus, dan Afrika. Belanda menjadi pelanggan terbesar dengan pertimbangan bahwa negara Indonesia akan menjual barang dengan harga lebih murah dibandingkan dengan negara-negara Eropa yang merupakan tetangga Belanda. Sedangkan Afrika menjadi pelanggan terkecil karena daya beli negara tersebut rendah.